Kepada Ibu, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas me jua-jua. Merdeka! Kalau ibu bapak lihat, saya naik ada boxnya lagi di bawah. Karena kalau enggak saya kelelep sama podium ibu bapak. Bahasa kerennya peti. Gitu. Yang saya hormati Ibu Dia Setianingsih, Ibu Seli Salamah, Pak Ahmad Hidayat, Ibu Sumiati, Pak Sabto Amal, tentu seluruh peserta yang saya banggakan, para pembicara yang juga saya hormati, para sponsor kami yang membuat ini, membantu kami untuk bisa mengadakan ini, mitra strategis, rekan-rekan Board of Governors, dan audit committee kami di II Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya kita bisa bertemu lagi pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan bahagia karena kita bisa berkumpul di Medan. Sebuah kota yang kaya budaya, penuh keramahan, dan selalu menghadirkan semangat kebersamaan. Bicara soal Medan, ada satu lagu populer yang namanya Anak Medan. Ada yang tahu lagu Anak Medan di sini? Gak ada yang tahu? Sama sekali di satu ruangan gak ada yang tahu lagu Anak Medan? Tahu ya? Oke. Ada satu bait ya, kalau saya boleh share. Ini mau dibacain aja atau mau dinyanyiin? Oke, mohon maaf kalau saya agak-agak tone deaf. 378 Satabi Majodisi, ada harga diri mengantisipasi. Nah, kalau diterjemahin kira-kira begini. 378 itu juara nyanyi sekomplek waktu 17-an kemarin. Kalau diterjemahin kurang lebih artinya gini. 378 itu merujuk kepada KUHP pasal 378 penipuan. Satabi Majodisi artinya sorry ya, gitu. Ada harga diri mengantisipasi. Saya masih punya harga diri, nggak mau ada penipuan, nggak mau melakukan penipuan. Itu intinya. Lucu ya emang ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat maknanya itu dalam. Bahkan lewat sebuah lagu daerah kita diingatkan integritas adalah harga diri. Itu lagu bercandaan Anak Medan tuh. By the way nanti malam akan dinyanyikan oleh Panggoran. Dan bagi para auditor internal, komite audit, komisaris, semualah saya rasa ya. Integritas itu adalah inti dari profesi yang kita jalani. Rekan-rekan sekalian, kita masih di bulan Agustus. Bulan Agustus selalu mengingatkan kita pada arti kemerdekaan. Makanya saya selalu bikin di bulan Agustus, Ibu. Soalnya enak, ngomongnya sekalian 17-an gitu. Banyak idenya. Bagi kita tentu semangat merdeka itu berarti keberanian untuk menegakkan integritas. Tanggung jawab untuk menjaga tata kelola dan memastikan masa depan bangsa yang lebih baik. Saya rasa kita harus melihat bahwa nasionalisme hari ini bukan hanya sekedar soal semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan tidak boleh hilang. Itu adalah bagian dari nasionalisme. Tetapi tidak hanya pada semangat kebangsaan. Nasionalisme masa sekarang juga berarti memastikan bahwa profesional Indonesia, kita semua berdiri setara dengan rekan-rekan di seluruh dunia. Itu adalah nasionalisme yang harus kita tambahkan dalam spirit nasionalisme kita. Setara dan mungkin bisa terdepan dalam knowledge, dalam kompetensi, dan dalam praktis.
Kalau kita mau, kita bisa lebih maju. Tetapi kuncinya adalah kalau kita mau. Dalam inovasi, dalam adaptasi standar global, maupun dalam kontribusi kita pada governance dan keberlanjutan organisasi. Karena itu, ini penyakit kita semua, jangan cepat puas. Saya rasa kalau kita jujur, penyakit kita semua adalah cepat puas. Jadi karena itu mari jangan cepat puas. Kadang kita merasa praktik yang umum kita lakukan di sini di Indonesia atau yang di tempat organisasi kita itu sudah cukup. Dan kita sudah happy dengan itu. Tapi hati-hati, rasa sudah cukup itu bisa membuat kita berhenti berkembang. Jadi hati-hati. Saya sadar memang tidak semua organisasi itu langsung berinteraksi di pasar global. Tapi kita semua tahu arus globalisasi itu tidak bisa dihindari. Praktik terbaik, regulasi, standar profesi kini bergerak dalam ukuran internasional. Itu kita tidak bisa lari dari situ. Cepat atau lambat itu akan memengaruhi cara kita bekerja di Indonesia juga. Karena itu, bukti nasionalisme sejati bukan dengan berkata Indonesia berbeda, lalu berhenti di situ. Tapi dengan berani mengukur diri kita sendiri pada standar terbaik di dunia. Dan membuktikan bahwa auditor di Indonesia tidak hanya mengikuti, tetapi juga bisa menjadi contoh dan teladan. Rekan-rekan, selama lebih dari 1 dekade, AYA Indonesia konsisten menyelenggarakan konferensi nasional di berbagai kota dengan peserta yang terus bertumbuh. Tahun lalu bahkan kita dipercaya menjadi tuan rumah ICIA Regional Conference di Bali. Sebuah pengakuan bahwa AYA Indonesia tidak hanya diakui nasional tapi juga regional dan global. Pagi ini pun ada rekan-rekan kita dari Malaysia dan Brunei yang hadir bersama kita dalam konferensi nasional kita. Secara global, AYA memiliki lebih dari 260.000 anggota di 170 negara, dan Indonesia sendiri sudah memiliki lebih dari 3.000 anggota lintas sektor yang masuk dalam network global ini. Kita juga baru saja memasuki tonggak baru Global Internal Audit Standards yang terbit di 2024, sebuah standar baru yang membuat profesi kita semakin adaptif, beretika, dan proaktif. Dan saya senang melihat survei yang dilakukan AYA Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas organisasi di Indonesia sudah mulai menyesuaikan charter dan prosedurnya dengan GIAS 2024. Ini bukti bahwa profesi kita tidak tinggal diam. Kita responsif, kita relevan, dan siap menghadapi masa depan. Selain itu, AYA Indonesia juga terus melangkah dengan inisiatif nyata. Komite riset kami saat ini tengah mengadakan survei nasional tentang kesiapan GIAS, keamanan cyber, dan penggunaan artificial intelligence dalam audit. Kami juga memberikan apresiasi khusus kepada rekan-rekan yang berhasil meraih sertifikasi profesi dari IIA, yaitu IAP, IIAP, CIA, dan CRMA. Sertifikasi ini adalah benchmark internasional, berlaku di seluruh dunia, dan tidak perlu lagi validasi tambahan. Para pemegang sertifikasi ini telah membuktikan bahwa kompetensinya diakui lintas negara, sekaligus mengangkat martabat profesi auditor di Indonesia agar sejajar dengan standar global. Dan alhamdulillah akhir tahun lalu kami juga meresmikan kantor baru AYA Indonesia di Pakuan Tower, Jakarta. Kami sudah memiliki kantor sendiri, beli Ibu Bapak, ini adalah anggota punya. Karena AYA Indonesia ini bukan yayasan, tidak dimiliki individu, yang berkuasa atas asosiasi profesi ini adalah Ibu Bapak para anggota. Jadi tidak ada dimiliki oleh siapapun pengurus. Pengurus silih berganti, tetapi ini adalah investasi yang kami coba lakukan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan kesempatan berkembang untuk para anggota di Indonesia.
Dengan dukungan Ibu Bapak, insya Allah kami bisa memperluas, membuat kenyamanan itu lebih bertambah lagi. Mohon doanya. Semua ini menunjukkan satu hal, IAI Indonesia adalah pintu resmi bagi profesional di tanah air untuk mengakses standar global, sertifikasi internasional, dan jejaring dunia. Dan pada saat yang sama, kita juga menghadirkan dengan bahasa, praktik, dan kondisi di Indonesia. Kita adalah komunitas profesi berbasis trust. Rumah bersama tempat kita membangun kompetensi, memperluas jejaring, dan meneguhkan peran strategis dari profesi kita. Karena kita tahu, menghadapi globalisasi tidak bisa sendirian. Dengan berada di Indonesia, kita menjadi bagian dari kekuatan kolektif yang memperjuangkan trust, relevansi, dan masa depan profesi. Aplaus dulu untuk pencapaian Ibu Bapak semua. Rekan-rekan, tema konferensi kita tahun ini adalah Audit for Tomorrow, Strategic, Future Ready, Sustainable. Tema ini selaras dengan semangat merdeka. Kalau dulu perjuangan bangsa kita merebut kemerdekaan, maka perjuangan kita hari ini adalah memastikan keberlanjutan. Bukan hanya sekedar berlanjut ya, tetapi keberlanjutan yang meningkat kualitasnya. Itu adalah tugas kita bersama untuk bertumbuh dan memberi dampak nyata bagi organisasi, bagi masyarakat, bagi bangsa. Selama 2 hari ini kita akan membahas topik-topik strategis seperti global standard, teknologi, AI, governance, baik di sektor publik, di swasta, di BUMN, hingga ESG dan sustainability. Kita juga akan belajar dari para pemimpin lintas bidang yang akan berbagi pengalaman di sini. Jadi mari kita manfaatkan forum ini untuk belajar, untuk berbagi, untuk memperkuat jejaring dan meneguhkan komitmen kita. Inilah cara kita untuk bisa memaknai kemerdekaan sebagai seorang auditor. Tidak cepat puas, terus meningkatkan diri, dan membawa Indonesia sejajar dan bahkan terdepan di tingkat global. Sebelum saya tutup, saya ingetin lagi 378 Satabi Majodisi. Ada harga diri mengantisipasi. Jadi jangan lupa, jangan lakukan hal-hal yang merusak integritas. Karena integritas bagi auditor adalah harga diri. Dan sebelum saya tutup, saya kembali sampaikan juga agar kita tidak cepat puas, terus meningkatkan diri, dan membuktikan kita bisa sejajar dan bahkan lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas Mejojoa. Merdeka! Baik, kami ucapkan terima